Masjid At-Taqwa atau Masjid Wali terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid Wali Loram Kulon Kudus merupakan masjid peninggalan Sultan Hadlirin, Raja Kalinyamat sekaligus menantu Sunan Kudus. Masjid ini dibangun sebagai wujud strategi dakwah Islam oleh Sultan Hadlirin. Masjid Wali Loram Kulon Kudus memiliki gapura paduraksa yang menyerupai bentuk pura umat Hindu. Gapura ini sangat unik dan menarik perhatian masyarakat baik pada masa Sultan Hadlirin maupun hingga saat ini. Di balik keunikan gapura dan Masjid Wali Loram Kulon Kudus terdapat sejarah yang perlu kita ketahui. Gapura yang berdiri megah dan kokoh itu berasal dari kata gafura, bahasa Arab yang bermakna ampunan. Menurut masyarakat Jawa, gapura adalah tempat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapura paduraksa adalah gapura yang memiliki atap dan bentuknya menyerupai pura umat Hindu. Gapura paduraksa menjadi simbol arsitektur kuno yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Dalam penyebaran Islam di Desa Loram Kulon Kudus, Sultan Hadlirin memiliki strategi khusus untuk mendekati masyarakat di mana pada saat itu mereka mayoritas masih memeluk Hindu. Sultan Hadlirin dibantu oleh Jigwi Guan, ayah angkat Sultan Hadlirin, membangun gapura paduraksa yang saat itu memang belum membangun sebuah masjid. Tujuan pembangunan ini adalah untuk menarik perhatian masyarakat Desa Loram Kulon Kudus. Setelah pembangunan gapura paduraksa selesai, banyak masyarakat yang berdatangan untuk menyaksikan kemegahan gapura tersebut. Pada momentum inilah Sultan Hadlirin mulai merancang pembangunan masjid. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa pembangunan gapura dilakukan pada abad 15 Masehi dan selang beberapa tahun kemudian Masjid Wali tersebut dibangun. Masjid At-Taqwa atau Masjid Wali Loram Kulon Kudus masih didirikan oleh Jigwi Guan atas perintah dari Sultan Hadlirin. Masjid ini dibangun tepat di belakang gapura paduraksa yang terlebih dahulu lebih selesai dibangun. Pembangunan Masjid Wali Loram Kulon Kudus sebagai sarana peribadahan dan pembelajaran Islam oleh para santri. Dengan adanya masjid ini, semakin banyak masyarakat Hindu yang berkunjungan dan tertarik masuk Islam. Di Desa Loram Kulon Kudus, Sultan Hadlirin selain menjadi pendakwah, ia pun menjadi penghulu pernikahan. Dengan semakin ramainya masyarakat yang berdatangan ke Masjid Wali Loram Kulon Kudus, baik untuk menimba ilmu Islam maupun untuk menikah, membuat Sultan Hadlirin semakin sibuk. Di sisi lain, Sultan Hadlirin juga merupakan seorang raja yang harus memimpin Kerajaan Kalinyamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hajat apapun, nikahan, bagi yang percaya ya, ini garis bawahnya adalah bagi yang percaya. Hajatan, terus khitan, terus ada punya anak, beli motor, beli kendaraan lah, bangun rumah, duduk sumur, ya. Terus ada yang sapinya melahirkan, itu kena kepel untuk sodakoh lah, intinya seperti itu. Terus ada lagi yang kedua adalah adat budaya yang saat itu juga kuat, manten mubeng. Jadi manten mubeng ini sejarahnya adalah bagaimana dulu yang awalnya mereka itu beragama Hindu masuk Islam, cara nikahnya seperti apa dengan ajaran Islam. Karena saking banyaknya saat itu masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan secara Islam, ya, beliau bicara wis moro ning masjid. Moro ning masjid engko karo ngubengi gapura. Nah, ini tujuannya juga biar masyarakat yang belum masuk Islam, saat itu Hindu, juga tertarik masuk Islam. Oh, Islam itu ya meh podo. Gitu ternyata. Tapi itu sebuah cara ya, seperti yang dilaksanakan Sunan Kalijogo atau yang lain. Itu sebuah cara. Dan akhirnya muncullah tradisi manten mubeng itu. Dengan catatan sudah akad nikah.
Gapura Paduraksa yang dibangun oleh Sultan Hadlirin semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sultan Hadlirin pun menetapkan syarat pernikahan bahwa setelah diadakan akad nikah pengantin harus berjalan mengelilingi gapura atau disebut manten mubeng gapura. Ketentuan ini pun kini menjadi sebuah tradisi yang masih dilestarikan dan dijalankan oleh masyarakat Desa Loram Kulon Kudus.